Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ferry Hidayat, saya dari kelas IAT 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan membedah artikel dari jurnal Suhuf yang berjudul Telaah Historiografi Tafsir Indonesia, Analisis Makna Konseptual Terminologi Tafsir di Nusantara. Oke. Pada artikel ini atau yang saya tampilkan, saya telah merubah tampilannya atau view-nya dengan kreativitas saya sendiri, supaya kita dapat membedakan bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Untuk yang berwarna merah itu termasuk judul, dan yang berwarna ungu itu termasuk penulis dari artikel ilmiah yang ditulis tanpa gelar. Selanjutnya untuk yang berwarna coklat, yang ini termasuk afiliasi atau lembaga yang berkorelasi atau yang berkorelasi dengan si penulis. Kemudian pada bagian abstrak terdapat beberapa bagian yang lain, yaitu seperti latar belakang, tujuan penelitian, hasil dari suatu penelitian, dan metode penelitian. Di mana latar belakang di sini bersifat opsional. Lalu mengapa saya menjadikan tulisan yang berwarna hitam ini sebagai latar belakang? Karena pada tulisan ini terdapat ungkapan mengapa atau terdapat alasan mengapa artikel ilmiah ini ditulis. Selanjutnya, mengapa saya menjadikan tulisan yang berwarna coklat ini sebagai tujuan penelitian? Karena di sini terlihat jelas bahwa pada paragraf atau tulisan ini terdapat kata tujuan. Lalu yang berwarna merah atau tulisan yang berwarna merah ini menunjukkan hasil penelitian. Mengapa? Karena dalam paragraf atau tulisan tersebut atau kalimat tersebut terdapat kata argumen, yang dimana sebagaimana telah kita ketahui, argumen itu tidak mungkin tidak bisa dipastikan, atau kepastiannya berbeda dengan hipotesis yang hanya 60% berpihak pada kebenaran. Oke, kemudian untuk metode penelitian pada bagian abstrak, mengapa saya mengklasifikasikan bagian ini termasuk pada metode penelitian? Karena pada bagian ini terdapat kata genealogical tradition, yang mana saya ingat seperti apa yang telah Bapak Buso sampaikan. Jadi tapi hampir semua penelitian atas fenomena sosial dilakukan dengan metode penelitian kualitatif. Sehingga saya berinisiatif untuk menjadikan bagian tersebut termasuk pada bagian metode penelitian. Oke. Selanjutnya bagian pendahuluan. Sebenarnya secara umum untuk bagian pendahuluan dari awal paragraf sampai paragraf 2 atau 3 itu secara umum biasanya termasuk pada latar belakang, yang mana perbandingannya sekitar 50% dari bagian pendahuluan tersebut. Oke, selanjutnya saya lanjut pada tulisan yang berwarna ungu, yang mana saya mengklasifikasikan bahwa tulisan atau bagian tersebut pada bagian formula atau peran penelitian. Mengapa? Karena yang dinamakan peran penelitian berarti manfaat dari suatu penelitian, yang mana di sini disebutkan bahwa walaupun dalam kata yang berbeda memiliki makna yang sama atau tujuan makna yang sama, yaitu sebagai catatan evaluatif. Nah, ketika kita melihat satu kalimat atau 3 kata ini saja, kita sudah bisa menentukan bahwa catatan evaluatif di sini berarti merupakan fungsi atau peran dari suatu penelitian. Salah satu perannya, bukan semuanya. Oke, selanjutnya posisi penelitian. Mengapa saya menjadikan tulisan atau redaksi yang berwarna hijau ini termasuk pada posisi penelitian? Karena di sini terdapat kontribusi
yang berarti penelitian ini berposisi atau memiliki peranan penting dalam bidangnya gitu, yaitu merumuskan rancangan orientasi penelitian sejarah tafsir Indonesia. Jadi maksudnya di sini nanti jikalau ada penelitian di masa depan yang meneliti tentang tafsir Nusantara, ini dapat dijadikan sebuah referensi atau acuan dalam mengartikan tafsir Nusantara atau ya itu pokoknya. Oke, selanjutnya untuk tulisan atau redaksi yang berwarna merah, saya jadikan metode penelitian. Mengapa? Karena walaupun secara walaupun tidak terdapat tulisan yang menyatakan bahwa ini adalah metode, ketika kita baca di sini terdapat data yang dianalisis. Berarti jika ada atau terdapat kata analisis di sini, data yang dianalisis, berarti datanya itu sudah ada. Kita tinggal mengumpulkan dan menganalisisnya. Beda dengan metode kuantitatif yang harus kita kumpulkan dulu datanya lalu kita analisis gitu, seperti itu. Oke, selanjutnya untuk tulisan yang berwarna biru ini saya memasukkan atau mengklasifikasikan pada bagian karya terdahulu, karena di sini disebutkan bahwa sebelumnya atau artikel sebelumnya banyak yang membahas tentang peneliti spesialis seperti Islah Gusmian dan yang lainnya. Oke, mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya untuk kekurangannya mohon dimaafkan. Mungkin sekian, billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.